فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, mengawali kajian tanya jawab ini, seperti biasa kita akan membaca satu ayat atau satu hadits dari Kitab Tauhid, Al-Mulakhas min Kitab Tauhid. Kita sekarang di halaman 17 dari buku panduan, masih di bab tentang kewajiban bertauhid, di pendahuluan Kitab Tauhid. Katakan oleh penulis rahimahullah, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sahabat yang mulia, Abdullahi Ibnu Mas'ud. Akan diterangkan nanti. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Al-ayah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang stempel beliau tertera di atas wasiat itu, maka hendaknya dia membaca firman Allah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, kemarilah. Maka saya akan membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Ini telah kita kaji ya di bab sebelumnya, tentang 10 wasiat yang berasal dari 3 ayat dari surah Al-An'am. 10 wasiat. Wasiat yang paling pertama adalah larangan untuk berbuat kesyirikan. Itu sudut pendalilan penulis pada apa yang telah lalu tentang kewajiban bertauhid. Nah, di antara 10 wasiat, yang paling pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Ini 10 wasiat berjalan sampai ke firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman, al-ayah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu kelengkapan ayatnya. Jadi 3 ayat terdapat di dalamnya 10 wasiat. Terdapat di dalamnya 10 wasiat. Baik, Syekh akan menjelaskan tentang riwayat ini, bermula dari biografi sahabat yang meriwayatkan. Alhamdulillah. Di halaman 18 diterangkan biografi Ibnu Mas'ud. Kata beliau, Ibnu Mas'udin huwa Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Ghafil ibni Habib al-Hudaliyu, sahabiyun jalil min as-sabiqin al-awwalin min kibari ulama'i sahaba. Lazama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tuwfiya sanata 32 min al-hijrah. Kata beliau Ibnu Mas'ud, nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudali.
Itu nama lengkap Ibnu Mas'ud Al-Hudali, seorang sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang memeluk Islam di awal kali. Minas sabiqin al-awwalin, maksudnya orang yang terdahulu, yang paling pertama memeluk Islam. Ya. Awal keislaman Ibnu Mas'ud itu diterangkan di dalam riwayat-riwayat. Dan itu juga menunjukkan keutamaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar waktu itu melewati kambing-kambing yang digembalai oleh Ibnu Mas'ud. Maka Nabi berkata kepadanya, datangkan untuk kami seekor kambing. Kata Ibnu Mas'ud, saya diberi amanah menjaga kambing-kambing ini. Maksudnya bukan milik dia. Kata Nabi SAW, lihatlah kambing yang memang tidak bisa menghasilkan lagi. Maksudnya susunya itu tidak mau keluar lagi. Kalau seperti itu kan gak ada masalah, memang mau diapain kambingnya. Itu tidak melanggar amanahnya. Maka dibawakanlah kambing itu oleh Nabi SAW, diperah susunya, tiba-tiba membesar kemudian keluar susu. Ya, maka Nabi SAW minum dari situ, dan Abu Bakar juga minum darinya. Banyak fikih ya di situ. Cuman Ibnu Mas'ud waktu itu bertanya, berkata, ya Rasulullah, atau beliau katakan, ajari saya bagaimana cara seperti itu. Kata Nabi SAW, innaka gulaimun wa'allam. Kamu ini seorang anak muda yang terpelajar. Yang maksudnya terpelajar, dia bisa memahami yang kayak seperti itu dan mau belajar. Mau belajar. Iya. Karena itu Ibnu Mas'ud memang dari sahabat yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Makanya beliau menyandang ilmu yang sangat banyak. Dibahasakan di sini oleh Syekh min kibar ulama sahabat. Termasuk sahabat, salah satu tokoh di antara ulama sahabat. Ya. Makanya di kalangan para sahabat itu, kalau ada Ibnu Mas'ud, mereka nggak ada yang berani memberi fatwa, berbicara. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal, Ibnu Mas'ud itu diutus ke wilayah Kufa dan sekitarnya. Makanya beliau tinggal di Kufa. Kebanyakan murid-murid beliau orang Kufa kalau dalam jalur riwayat. Iya. Orang Kufa, orang Basra, Wasit, yang sekitarnya di tanah Baghdad. Dan banyak sahabat di negeri itu. Tapi kalau ada permasalahan, mereka selalu menunggu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Mas'ud ini dari sahabat yang paling berilmu tentang Al-Quran dan tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dikatakan lazaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan ya luasnya kesempatan Ibnu Mas'ud itu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja masuk Islam, mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun saja dari umurnya. Dan luar biasa ya dari luasnya ilmu Abu Hurairah. Apalagi Ibnu Mas'ud ini dari awal Islam, melalui bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai kejadian-kejadian besar. Dan terus bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal. Ya, karena itu kata beliau, saya mengambil Al-Quran langsung dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 80 surah langsung dari mulut Nabi. Dan kalau saya tahu di atas muka bumi ini ada yang lebih berilmu dari saya tentang Al-Quran, dan dia bisa dicapai dengan mengendarai unta, saya akan datangi orang tersebut. Ya, maksudnya di kalangan para sahabat, Ibnu Mas'ud itu tidak mengenal ada yang seperti dirinya. Iya. Itu kadang dibahasakan ya oleh sebagian ulama, bukan memuji diri, tapi itu terkait dengan pembahasan ilmiah.
Ya, seorang guru kan harus tahu dari mana belajarnya ilmu yang dia sampaikan. Ya, kalau dia terangkan terkait dengan dirinya dalam masalah ilmiah, dari mana asal usul ilmunya, itu bukan memuji diri namanya. Tapi terkait dengan pembahasan atau situasi ilmiah yang diterangkan. Itu banyak ya, sampai dikatakan oleh terkait dengan sebagian ulama, seperti Al-Bukhari misalnya, lam yara mithla nafsihi. Karena Al-Bukhari itu tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Ya, maksudnya beliau dari sudut hafalan, keluasan riwayat, dan semisal dengannya, kadang beliau itu tidak menemukan seperti dirinya. Jelas ya? Karena kadang seperti Al-Bukhari, Ali bin Al-Madini, dan selainnya, ya, Ali bin Al-Madini ini mungkin lebih luas ilmunya daripada Al-Bukhari. Nah, itu Al-Bukhari sendiri berkata, saya tidak pernah menganggap remeh diri saya di depan siapapun, kecuali di depan Ibn al-Madini. Kalau dia melihat ilmunya itu selalu kecil di depan Ibn al-Madini. Iya, Ali Ibn Abdillahi bin Ja'far Abul Hasan al-Madini. Itu nama lengkapnya, Sa'di. Rahimahullah. Jadi maksudnya itu bukan memuji diri, tapi itu penjelasan ya tentang sudut-sudut ilmiah terkait pada seorang guru atau seorang rawi. Baik. Dikatakan di sini wa tuwfiya sanata 32 minal hijrah. Dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Pada tahun 32 Hijriah. Radhiyallahu anhu. Wasiat, kata wasiat di dalam hadits itu artinya hil amrul muakkadul muqarrar, perkara yang ditekankan dan ditetapkan. Khatamu, al-khatam, bisa dibaca al-khatam, bisa dibaca al-khatim. Dengan memfathah dan mengkasrat ta. Jadi bisa dibaca al-khatam dan bisa dibaca apa? Al-khatim. Iya. Kata beliau halqatun datu fassin min ghairiha. Wa khatamtu 'alal kitabi bima'na taba'tu. Itu artinya cincin yang memiliki batu. Iya. Cincin yang memiliki fas, halqa itu lingkaran ya. Dikatakan cincin, gelang, dan semisal dengannya punya lingkaran. Tapi khatam itu biasanya agak kecil, makanya dibahasakan cincin di sini. Iya. Dia punya fas. Dia memiliki fas. Fas itu sesuatu yang ada di atas cincin itu fas namanya. Dan fas itu yang di atas cincin itu yang dilekatkan di situ, itu biasanya berasal dari selain cincin itu. Ditempel di cincin tersebut. Iya. Itu makna khatam. Jadi cincin yang dipakai memang cincin, kadang dipakai untuk stempel. Makanya cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada stempel beliau di situ. Ada nama beliau di situ, Muhammad Rasulullah. Jadi katakan khatamtu 'alal kitab, ini penggunaan lainnya untuk kata khatam. Khatamtu 'alal kitab. Ya, kalau dikatakan seperti itu berarti gimana taba'tu? Saya menstempelnya. Ya. Orang kalau bikin buku, surat, kemudian ditutup paten begitu, itu dikasih tutupan, itu disebut khatam. Iya. Jadi maksudnya itu resmi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin melihat wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang resmi dari beliau, ada khatamnya, stempelnya, maka bacalah firman Allah ini. Ya, bacalah firman Allah. Maksudnya Nabi itu kalau berwasiat, ya wasiatnya itu pasti dari Al-Quran ini. Dari ayat Al-Quran ini. Dan ini disebut dengan wasiat atau 10 wasiat sebagaimana yang telah berlalu. Kemudian kata beliau al-ma'na al-ijmali lil athar. Makna athar secara global. Yadhkuru Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah taala. Fa inna Allah qad wassa bima fi hadhihi al-ayat li'annahu subhanahu qad khatama
kull ayatin minha biqaulihi dzalikum wasaqum bih. Ya. Kata Syekh Ibnu Mas'ud, masih di halaman 18 ya. Kata Syekh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan bahwa kalau hendak berwasiat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berwasiat kecuali dengan hal-hal yang Allah telah wasiatkan. Allah telah mewasiatkan apa saja yang disebutkan dalam keseluruhan ayat di atas. Allah Subhanahu wa taala menutup setiap ayat dengan firman-Nya, "Dzalikum wasaqum bihi." Dzalikum wasaqum bihi. Ya, 3 ayat ya semuanya ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi. Ya. Ayat yang pertama itu, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Sudah berapa itu? Sudah 5. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Nah, itu di 5 wasiat dalam satu ayat. Demikian Allah wasiatkan supaya kalian berakal. Ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Kemudian wa'uful kaila wal mizan. Wa'uful kaila wal mizan. Terus wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu. Ini 4 wasiat lagi. Setelah itu dikatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah wasiatkan supaya kalian mengingat. Sudah 9 ya, 2 ayat. Kemudian wasiat yang terakhir di ayat yang ketiga. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguhnya ini jalanku, ikuti jalan itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain daripada itu. Demikianlah Allah wasiatkan supaya kalian bertakwa. Jadi dari pembahasan 3 ayat, wasiat-wasiat, semuanya disebut. Demikian Allah berwasiat kepada kalian. Demikian Allah berwasiat kepada kalian. Baik. Kata beliau, wa inna maqala Ibnu Mas'udin dalika lamma qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma innar raziyata kullar raziyati ma hala bainana wa baina ayyaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatah. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله. Jadi Syekh juga menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud ini mengatakan hal tersebut tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, sungguhnya kerugian yang sangat jelek adalah kalau kita terhalangi dari penulisan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Ini ada sebagian kejadian ya, sehingga waktu Nabi di akhir hayatnya itu kata Ibnu Abbas kayak tidak jadi menulis sesuatu. Maka Ibnu Abbas pun mengungkapkan hal itu. Maka begitu Ibnu Mas'ud mendengarnya, maka Ibnu Mas'ud mengingatkan bahwa Al-Quran yang ada di sisi mereka itu sudah mencukupi. Karena sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berwasiat kecuali dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, Nabi kalau berwasiat pun pasti yang beliau wasiatkan adalah apa-apa yang dalam Al-Quran. Ayat ini adalah ayat-ayat ini. Baik. Kata beliau, munasabatu hadzal athar lil bab. Hubungan antara athar ini dan bab. Athar ini menerangkan, kata beliau, bayanu anna ma dzukira fi hadhil ayat kama huwa wasiyatullahi fa huwa wasiyatu Rasulillah فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به. Kata beliau, athar ini menerangkan bahwa penyebutan dalam ayat-ayat itu sebagaimana hal itu merupakan wasiat Allah, juga merupakan wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berwasiat kecuali dengan segala hal yang Allah wasiatkan. Iya. Ini sudut kaitannya ya. Di pembahasan kitab Tauhid 10 wasiat. Nah, ini namanya wasiat sangat penting. Allah berwasiat dengannya. Kalaupun Nabi meninggal, kalaupun Nabi berwasiat, ini yang beliau akan wasiatkan. Dijaga. Ini terkait semuanya ya dengan
pentingnya bertauhid. Kata beliau, ma yustafadu min qouli Ibnu Mas'ud. Faedah perkataan Ibnu Mas'ud. Pentingnya, kata beliau, ahammiyatu hadhil wasayal asyr. Pentingnya 10 wasiat tersebut. Ini jelas ya. Kemudian yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillah. Fa kullu wasiyatin lillah fa hiya wasiyatun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan segala sesuatu yang Allah wasiatkan. Maka setiap wasiat Allah juga merupakan wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, umku ilmi sahaba wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Kedalaman ilmu dan kedetailan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kitab Allah. Ini kelihatan ya dari pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau Nabi berwasiat, lihat saja di ayat-ayat ini. Itu adalah wasiat. Dan itu dari kedalaman fikih para sahabat memahami ayat-ayat. Memahami ayat-ayat. Mereka itu bukan cuma melihat teks ayatnya saja, kalimat per kalimatnya, tapi mereka selami maknanya. Mereka dalami dari setiap ujangan yang ada di dalamnya. Mereka tahu apa makna lafadznya, apa kandungan yang terkandung di dalamnya. Itu dari kedetailan ilmu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca di dalam buku-buku tafsir dari penafsiran para sahabat, itu hal yang menakjubkan sekali. Cara mereka memahami ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau mau belajar Al-Quran, tafsir dari Al-Quran, itu semuanya ada di dalam penafsiran-penafsiran para ulama. Ahli tafsir dari kalangan sahabat, tabi'in, dan siapa yang diambil dan diterima ucapannya di dalam penafsiran. Ya wallahu ta'ala alam. Baik.